Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 15 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Nubdzatun fil Aqidah al-Islamiyah. Penjelasan mendasar rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita pada kesempatan kali ini memulai membahas bab yang baru, yaitu rukun iman yang keenam, yang terakhir, dan ini adalah rukun yang paling terakhir juga di dalam kitab ini. Penulis berkata, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Al-qadaru bi fathid dal takdirullah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmu wa iqtadat hikmatuhu. Qadar dengan memberikan harakat pada huruf dalnya, fathah, qadar,
bukan qadir, tapi qadar, memberikan harakat pada huruf dalnya fathah, adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk sesuai dengan yang telah lalu dari ilmunya dan konsekuensi hikmahnya. Saya ulangi, qadar adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk sesuai dengan yang telah lalu dari ilmunya dan konsekuensi hikmahnya. Maksudnya, kalau kita katakan ini adalah qadarullah, ini adalah takdir Allah, berarti maksudnya adalah ini adalah ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ketetapan tersebut berdasarkan ilmunya yang terdahulu. Apa maksud ilmunya yang terdahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sifat Allah yang ada pada zat Allah. Dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat azali, yang terdahulu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dengan ketidaktahuan. Tidak seperti kita. Kita tahu setelah belajar. Asalnya sebelumnya tidak tahu. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada batas yang membatasinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Alima ma kan wa ma sayakun wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Jikalau terjadi, Allah mengetahui. Dengan ilmu itulah Allah menetapkan ketetapan seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan berdasarkan yang telah lalu dari ilmunya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan yang telah lalu dari ilmunya adalah ilmu Allah yang tanpa awalan dan tanpa ada batasan. Ilmu Allah yang merupakan sifat Allah yang terdahulu pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan konsekuensi dari hikmahnya. Ini penting kata-kata ini. Berdasarkan konsekuensi dari hikmah. Segala yang Allah tetapkan sesuai dengan hikmah sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada yang bertanya, Ustadz, kita ini kenapa ada di dunia? Maka saya jawab, karena bapak dan nenek moyang kita keluar dari surga. Lalu kenapa dia keluar? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita jawab, karena dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya lagi, kenapa dia dikeluarkan? Lalu dijawab, karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya lagi, kenapa dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dijawab, karena mendapatkan bisikan dari syaitan, iblis. Lalu ditanya lagi, kenapa ada iblis?
Kalau seandainya tidak ada iblis, tidak ada bisikan. Ini pertanyaan, jawabannya tadi. Takdir adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang terdahulu dan sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Allah dengan hikmahnya menentukan adanya iblis yang ujung-ujungnya akhirnya kita hidup di bumi. Kalau enggak, kita sekarang bersama dengan para bidadari. Tidak di bumi yang sulit ini. Paham ya? Itu pentingnya kata-kata berdasarkan atau konsekuensi sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Hikmah itu maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan babi. Maka jawabannya apa? Waqtadat hikmatu. Konsekuensi dari hikmahnya. Ketetapan haramnya babi sudah terdapat pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Sesuai dengan konsekuensi hikmah. Ada seorang yang mengatakan, saya laki-laki yang salah raga. Maka kita katakan, tidak. Engkau adalah laki-laki sejati. Tubuhmu laki-laki, kemaluanmu laki-laki. Kemudian Allah saja yang menguji engkau dengan kegemulayan. Jalanmu gemulai, kelakuanmu gemulai, ngomongmu gemulai. Itu sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Nah, itu pentingnya. Memahami kata-kata konsekuensi hikmahnya. Ada seorang yang mu'allaf, masuk Islam, curhat sambil menangis. Saya katakan, kenapa menangis? Kenapa hidayah Islam tidak datang kepada saya, Ustaz? Kepada bapak saya? Bukankah kalau seandainya beliau masuk Islam, maka kita akan sama-sama di surga? Maka saya katakan, itu ketetapan Allah berdasarkan ilmunya yang terdahulu dan konsekuensi hikmahnya. Ya, itu penting. Kata-kata konsekuensi hikmahnya. Dari sinilah kita akan mengatakan, menjauhi mengatakan Allah itu zalim. Yang satu diberi petunjuk, yang satu tidak. Padahal kakak adik, kembar lagi. Maka kita katakan enggak. Itu sesuai, itu adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang terdahulu dan konsekuensi hikmah. Ustaz, apa sih maksud konsekuensi hikmahnya? Sekehendak Allah. Allah yang lebih tahu. Paham ya, pada ikhwah? Khamar diharamkan, tetapi buah-buahan yang digunakan untuk membuat khamar diciptakan. Ngacoknya Allah. Nah, kita katakan jawabannya itu ketetapan Allah diharamkannya khamar untuk seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang terdahulu dan konsekuensi hikmah. Ingat sekali lagi itu Bapak Ibu. Konsekuensi hikmahnya maksudnya adalah sekehendak Allah Subhanahu. Sering sekali pertanyaan-pertanyaan mengatakan,
Untuk apa kita beribadah? Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Si fulan penghuni neraka, si fulan penghuni surga. Untuk apa kita beribadah? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan ketetapan untuk seluruh makhluknya berdasarkan ilmunya yang terdahulu, dan itu semua konsekuensi dari hikmah. Bisa dimaklumi ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, saya akan lebih dalam lagi tentang pengertian takdir dan lain-lainnya. Perhatikan baik-baik. Apa bedanya kata al-qadha dengan kata al-qadar? Apa bedanya kata al-qadha dengan kata al-qadar? Perhatikan baik-baik. Al-qadha, kan kalau kita belajar biasanya beriman kepada qadha dan qadar, gitu ya, baik dan buruknya. Apa bedanya qadha dan qadar? Mohon maju sedikit Pak, yang di belakang ini. Lagi Pak, biar nggak kepanasan. Taib. Al-qadha maknanya secara bahasa adalah menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmain. Allah menyelesaikan 7 langit pada 2 hari. Penyelesaian Allah terhadap penciptaan 7 langit pada 2 hari. Berarti arti qadha adalah menyelesaikan. Sedangkan arti qadar secara bahasa adalah mablaghi syai' wa kunhihi wa nihayatihi, yang artinya puncak sesuatu. Puncak sesuatu. Ketetapan sesuatu. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 236. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Yang artinya atas orang yang diluaskan rezekinya, maka sesuai dengan puncak keluasannya. Atas orang yang disempitkan rezekinya, sesuai dengan puncak kesempitannya. Qadar artinya adalah secara bahasa puncak sesuatu ataupun ketetapan sesuatu. Itulah bedanya antara qadha dan qadar. Kalau ditanya lagi, mana yang lebih dahulu di dalam perkara beriman kepada qadha dan qadar? Mana yang lebih dahulu? Qadarkah ataukah qadhakah? Jawabannya adalah
Para ulama sering mengatakan untuk memahami perbedaan antara kata qada dan qadar dengan cara memisalkan seorang penjahit mengukur badan seseorang lalu diolah pola berdasarkan ukuran tersebut. Kemudian lalu dijahitlah baju. Lalu selesailah baju tersebut. Mana yang qadarnya, mana yang qadanya? Pola dari bentuk baju itulah yang disebut dengan qadar. Kalau bajunya sudah selesai, itulah yang disebut dengan qada. Paham? Orang penjahit mengukur berapa luasan lengan, panjang lengan, luas perut. Semakin tua perut, keluasan perutnya nggak pernah kecil. Makan sedikit jadi daging. Nafas saja daging kita sekarang ini. Subhanallah. Ya. Sudah, jadilah pola. Itu disebut apa tadi? Qadar, ketetapan. Ketika sudah jadi bajunya disebut apa? Qadha. Nah, itu bedanya antara qadha dan qadar. Baik. Kemudian perkara selanjutnya. Hukum beriman kepada qadha dan qadar. Ini tidak disebutkan di dalam kitab penulis, saya tambahkan. Maka jawabannya adalah beriman kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya, adalah rukun dan kewajiban keimanan. Tidak sah beriman seseorang kecuali ketika mengimani qadha dan qadar. Walaupun dia beriman kepada rukun iman yang 5, iman kepada Allah, para malaikat, yang kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, 5 rukun iman dia imani sekuat-kuatnya, tetapi beriman kepada qadha dan qadar dia tidak imani, tidak sah imannya, kafir dia. Baik. Apa dalilnya? Bahwa wajib beriman kepada qadha dan qadar. Di antara dalilnya adalah surat Al-Qamar ayat 49 dari Al-Quran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Saya ada yang ketinggalan tadi poin ketika menjelaskan tentang qadha dan qadar. Kita sudah tahu bedanya qadha dan qadar. Baik. Qadha apa tadi? Suatu qadar yang sudah selesai terjadi. Qadar apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Baik. Kadang di dalam Al-Quran tidak disebutkan qadha dan qadar secara bersamaan. Hanya disebutkan qadar saja. Seperti ayat ini. Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Berarti dengan ketetapan. Lalu qadanya mana, Ustaz? Nah, ini yang akan saya bahas. Catat baik-baik. Kata qadha
dan qadar. Apabila disebutkan salah satunya, maka menunjukkan kepada dua. Apabila disebutkan dua-duanya, menunjukkan kepada satu-satu. Catat itu baik-baik. Kata qadha dan qadar. Apabila disebutkan salah satunya, qadar saja misalkan, atau qadha saja, maka menunjukkan kepada qadha dan qadar. Tapi kalau dua-duanya disebutkan qadha dan qadar, saya beriman kepada qadha dan qadarnya Allah, berarti maknanya masing-masing. Kalau disebutkan kedua-duanya secara bersamaan, berarti maknanya masing-masing. Ini persis seperti kata Islam dan iman. Islam amalan lahiriah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu Islam. Iman amalan qalbiyah, qalbu. Beriman dengan qalbu kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jika diucapkan kata Islam dan iman, maka maknanya beda-beda. Islam adalah amalan lahiriah, sedangkan iman adalah amalan qalbiyah. Tetapi kalau disebutkan Islam tersendiri, maka berarti mencakup apa? Iman, amalan lahiriah dan amalan qalbiyah. Karena orang sholat, Islam, orang sholat tidak akan manfaat tanpa iman. Paham ya? Dan itu di dalam Al-Quran banyak kata-kata seperti itu. Contoh yang lain lagi, kata yang lain. Fakir dan miskin. Kalau disebutkan dua-duanya seperti di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Maka arti fakir adalah yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan sama sekali. Arti miskin adalah yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Tapi kalau disebutkan hanya miskin saja, maka berarti apa? Fakir dan miskin. Paham ini? Sama dengan kata qadha dan qadar. Kenapa saya lari ke permasalahan ini? Karena ayatnya berbunyi tadi begitu. Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan qadar. Qadanya mana Ustaz? Berarti cuma ketetapan dong, enggak kejadian dong. Maka jawabannya bagaimana? Kata qadar kalau disebutkan satu saja maka mengandung qadha. Qadar dan qadha. Karena tidak mungkin ketetapan saja tanpa kejadian. Tidak mungkin ketetapan saja tanpa kejadian. Nah, ini para ikhwan. Itu dalil dari Al-Quran bahwa wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarnahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu, maka faqaddarahu taqdira. Maka Allah menetapkan itu dengan sebenar-benarnya. Allah menetapkan itu, takdir, qadar, dengan sebenar-benarnya. Nanti ketetapan itu pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Yang disebut dengan apa? Qadha. Ketetapan itu pasti terjadi. Ketetapan atau qadar yang telah terjadi disebut apa? Qadha. Paham tidak?
Baik, alhamdulillah. Sekarang dalil dari hadis Rasul, wajibnya beriman terhadap qada dan qadar. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman. Kemudian beliau menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Siapa yang mengaku beriman tetapi tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka tidak sah imannya. Kemudian dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum dalil yang lain saya ingin mempermasalahkan hadis tadi. Antum tidak melihat ada sesuatu permasalahan dalam hadis tadi? Saya sebutkan, saya ulangi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Apa bedanya? Ada kata-kata apa? Kamu berimannya 2 kali. Khusus pada kata qada dan qadar. Ada apa itu? Jawabannya adalah sebagai penekanan bahwa wajib diyakini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karena banyak yang tidak percaya ketetapan Allah. Masa sih Allah menetapkan? Gimana Allah menetapkan? Sulit sekali Allah menetapkan. Contoh misal, karena saya kan yang berbuat. Saya mau jadi kajian hari Ahad di Masjid Puri Cinere atau tidak, saya kan yang berbuat. Sudah sampai di sini tapi saya balik lagi, saya kan yang berbuat. Masa sih Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalau si hamba ini berdoa maka jadi rencananya. Kalau tidak berdoa tidak jadi, dan yang akan terjadi adalah A, B, C, D dengan cara begini. Bagaimana itu bisa terjadi? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi siapa? Allah. Makanya banyak orang yang tidak percaya karena nggak masuk akalnya itu. Susah masuk akalnya. Dan saya ingin menyinggung sedikit. Permasalahan masuk akal nggak masuk akal, Pak, itu seperti kita piliki handphone. Handphone ini, Pak, kalau kita pakai pada kawasannya, maka dia akan bisa menangkap sinyal 4G, 5G, bahkan mungkin negaranya sudah sampai 10G, 10G. Ada? Tapi coba kita naik pesawat dalam keadaan tanpa mode flight, kemudian naik hanya beberapa meter saja sudah hilang dia. Kenapa? Di luar kawasannya. Begitulah persis akal. Akal digunakan pada kawasannya. Ketika akal berpikir, berbicara tentang di luar kawasannya, maka dia tidak akan mampu. Khusus untuk takdir, itu adalah di luar kawasan akal manusia. Karena berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu. Dan apa tadi? Sesuai dengan hikmahnya. Konsekuensi hikmahnya. Saya dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang lain
menunjukkan bahwa wajib beriman kepada takdir, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'." Tidak beriman seseorang sampai mengimani 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Ba'atsani bil haqq. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah dengan kebenaran. 1. Wa yu'minu bil maut, dan mengimani tentang kematian. Maksudnya manusia itu ada mati. Yang mewafatkan adalah Allah. Karena ada sebagian yang mengatakan dahriyah. Manusia itu tidak mati. Dia cuma berpindah alam. Dari manusia mati kemudian berubah menjadi kupu-kupu, kemudian berubah menjadi gajah, kemudian berubah menjadi manusia lagi dan seterusnya. Dahriyah. Yang ketiga, wabil ba'tsi ba'dal maut, dan hari kebangkitan manusia setelah kematian. Yang keempat, wa yu'minu bil qadar. Beriman kepada takdir. Ini dalil yang begitu tegas bahwa beriman kepada takdir adalah hukumnya wajib dan merupakan rukun iman. Rukun itu apa, Pak? Ma la yatimu illa bih. Rukun iman tidak akan sempurna kecuali dengannya. Iman tidak akan sempurna kecuali dengannya. Nah, kemudian kita masuk kepada perkara lain. Dalil yang ketiga, Al-Quran sudah, hadis sudah. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para ulama terdahulu atas wajibnya beriman kepada takdir. Dan ini ijma' penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita tidak ragu, memang ini wajib diimani. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu yang lebih mulia, lebih alim daripada kita bersepakat tentang wajibnya beriman kepada takdir, baik dan buruk. Di antara perkataan ijma' adalah yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, Al-qadaru nizamut tauhid. Ini subhanallah, ini perkataan indah sekali. Al-qadaru nizamut tauhid. Takdir, ketetapan Allah itu adalah peraturan tauhid. Faman wahhadallah azza wa jal wa amana bil qadar fahiyal urwatul wuthqa allati lam fisala ma'laha. Siapa yang mentauhidkan Allah azza wa jal, mengimani takdir Allah, ketetapan Allah, maka itu adalah tali yang kuat, tidak akan pernah terputus. Wa man wahhadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadar naqadat tauhid. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mendustakan takdir, mendustakan ketetapan Allah berdasarkan ilmunya dan sesuai dengan konsekuensi hikmahnya, dia dustakan, maka berarti dia telah membatalkan tauhidnya. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan perkataan Abdullah bin Abbas ini indah sekali, menarik sekali, dan ini perkataan bisa mengobati kekesalan, kesedihan, kesempitan kalbu, ketidaknyamanan, ketidaksehatan mental. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang katanya tidak sehat mentalnya. Para psikiater dan ahli psikologi jadi laris-maris zaman sekarang. Tidak sehat mentalnya. Apa namanya? Mental healthy. Ya, tidak sehat mentalnya. Coba kita akan nyaman dengan memahami baik-baik perkataan Abdullah bin Abbas. Al-qadar nizamut tauhid. Takdir adalah aturan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
subhanallah para ikhwan, ini saya ceritakan kunjungan saya di Jakarta bulan ini, saya ceritakan di beberapa majlis. Mungkin yang sudah mengikuti beberapa majlis saya sudah mendengar. Beberapa hari yang lalu saya baca kitab bersama Syekh dengan beberapa ustadz juga. 3 kitab selesai. Salah satu yang kita baca adalah kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Sebuah surat yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kepada kaum muslimin yang ada di Tabuk. Tabuk sekarang adalah salah satu bagian dari kerajaan Arab Saudi. Salah satu perkataan yang menarik dalam suratnya, perhatikan. Dan ini sama dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Wa tahta min wa ila sirrun 'azimun min asrari tauhid." Yang artinya, di bawah kata dari, lihat ya, pahami baik-baik. Di bawah kata dari dan kepada terdapat rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Orang kalau memahami min wa ila, dari dan kepada, dari Allah kepada Allah, ini akan nyaman hidupnya, lapang, tenang, nafasnya dalam, tidak mudah sering menggerutu, tidak mudah kesal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nizamut tauhid, aturan tauhid. Apa maksudnya? Saya beri contoh. Kita ini kan diuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan 5 ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat. Sungguh kami akan uji kalian dengan rasa lapar, rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan nyawa, orang yang dicintai diwafatkan, anak belum kunjung datang, kekurangan makanan minuman. 5 ujian dari Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ini ujian yang 5 ini akan mudah kita hadapi, tidak menyesakkan dada kita dengan kaedah tadi, min wa ila. Min artinya dari Allah, dan wa dan ila kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yakini baik-baik musibah-musibah tersebut dari Allah. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan berdasarkan ilmunya yang terdahulu, sesuai dengan konsekuensi hikmahnya, min wa ila. Kemudian itu semua tidak akan kita bisa menghadapinya dengan baik dan benar, dengan sabar, kecuali bersandar qalbunya hanya ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Kaedah min dan ila ini luar biasa. Kaedah min kepada dari Allah dan kepada Allah ini luar biasa. Itu dalam urusan takdir. Urusan takdir kaitannya dengan tauhid rububiyah. Dalam urusan tauhid uluhiyah juga begitu, dalam ibadah. Ada orang yang mengeluh, Ustaz, kena futur nih Ustaz. Tahajud susah, baca Quran susah. Zikir seenaknya, habis sholat bukannya zikir malah buka HP. Baca Quran ngantuk, nggak ada ketetapan, dan seterusnya. Maka saya katakan, gunakan kaidah itu, min wa ila. Bagaimana penerapannya? Pahami baik-baik bahwa syariat itu dari Allah. Syariat dari Allah, min dari Allah. Dan kita seorang hamba diperintahkan untuk mengerjakan syariat tersebut. Tidak ada kekuatan untuk bisa mengerjakan syariat tersebut. Tidak ada kalbu kita untuk senang mengerjakan syariat tersebut. Lezat mengerjakan syariat tersebut. Tidak terpaksa mengerjakan syariat tersebut. Kecuali ketika kita minta tolong kepada Allah. Illallah. Dan subhanallah para ikhwan,
Antum kalau fikir, semua yang kita takuti di dunia ini, kita akan menjauh darinya. Saya ulangi. Semua yang kita takuti di dunia ini, kita akan menjauh darinya. Kita takut kepada binatang buas, kita lari dari binatang buas. Kita takut dari ketinggian, kita lari dari ketinggian. Kita takut dari kemiskinan, kita berusaha bekerja, berusaha kaya. Semua yang kita takuti di dunia ini, kita lari darinya. Tetapi kecuali Allah, kita takut kepada Allah, takut siksanya, tetapi kita mendekat kepadanya. Indah sekali hidup ini. Dan itu semua diambil dari ayat Al-Quran yang saya sebutkan kaedahnya tadi. Fafirru ilallah. Yang artinya, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Saya beri contoh, Pak. Sudah belasan tahun menikah belum dapat anak. Suami sudah mulai goyah. Istri sudah mulai marah-marah. Keluarga jadi hampa. Maka apa yang harus dilakukan? Gunakan kaedah ini. Kaedah min wa ila. Dari dan kepada. Yakini itu ketetapan Allah. Dari Allah. Sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan subhanallah, baru sekarang saya akhirnya paham. Mengapa ada orang-orang pasangan suami istri yang begitu sabar dengan itu. Ada seorang ustadz saya. Ustadznya para ustadz. Ustadznya Ustadz Firanda. Ustadznya para ustadz. Tapi beliau sangat tawadhu. Belum mendapatkan anak. Belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tapi bersabar dengan satu istri tersebut. Yang bisa beliau lakukan adalah mengadopsi anak, menafkahi anak yang lain. Bersabar. Kau bisa sabar ya? Ternyata menggunakan kaidah ini. Min wa ila. Itu ketetapan dari Allah. Dan tidak bisa kita menghadapi ketetapan tersebut kecuali apa? Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengeluhkan, Ustaz, saya semakin bertaubat semakin kecanduan maksiat, Ustaz. Terutama maksiat-maksiat yang rahasia. Para ulama mengatakan al-'adah sirriyah, kebiasaan rahasia. Masturbasi, berzina dengan tangan, berzina dengan dinding, berzina dengan sabun. Semakin bertobat, semakin menjadi-jadi, Ustaz. Kaedahnya min wa ila. Pahami baik-baik. Ini kalbu dari Allah. Tidak ada yang menjaga kalbu ini kecuali Allah. Dari Allah. Maka mintalah kesalehan kalbu kecuali hanya kepada Allah. Janganlah minta kesalehan kalbu untuk berhenti dari maksiat kecuali hanya kepada Allah. Subhanallah. Dalam seluruh aspek kehidupan beragama kita, kunci min wa ila adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, tahta min wa ila sirrun azimun min asrari tauhid. Saya termasuk, Pak, orang yang tidak penyabar. Apalagi kalau seandainya sudah dijanjikan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, itu marah habis-habisan. Kurang menerima takdir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Min wa ila. Di bawah kata dari Allah dan kepada Allah ada rahasia dari rahasia-rahasia tauhid. Dan itulah makna perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-qadar nizamut tauhid. Takdir, mengimani bahwa semuanya sudah ditetapkan dan semuanya pasti akan datang ketetapan tersebut, adalah aturan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang tua nelfon saya,
Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya kirim anak untuk kuliah di Jakarta agar nanti bermanfaat untuk dirinya. Ternyata kebobolan, accident before married, kejadian sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Maka min wa ila. Yakini itu takdir Allah, Pak. Saya katakan itu. Dan antum harus pahami baik-baik. Kullu ma madha qadarullah. Semua yang terjadi takdir Allah. Mau dia saleh, mau dia taleh, mau dia ketaatan, mau dia maksiat. Semua yang sudah terjadi ketakdir Allah. Ini perkataan bukan untuk mewajarkan takdir, mewajarkan maksiat, bukan. Tetapi perkataan ini untuk bisa bersandar kepada Allah menghadapi musibah dosa tadi. Saya katakan kepada bapak tersebut, sudah Pak, itu takdir Allah. Sekarang tugas bapak, ibu, rangkul anak tersebut. Kalau dia hamil, maka kasih gizi yang baik. Semuanya Allah menetapkan. Suruh dia bertobat. Dia perlu rangkulan sekarang. Bukan perlu cacian, makian, marahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang lebih baik. Ini pula yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengannya, budaknya, pembantunya, istrinya, beliau tidak pernah mengatakan untuk sesuatu perintah yang belum dikerjakan, lima lam taf'al. Kenapa engkau belum kerjakan? Atau untuk sebuah perintah yang sudah dikerjakan tetapi salah mengerjakan, lima fa'alta. Kenapa engkau mengerjakan ini? Beliau tidak pernah bertanya itu. Itulah kaedah min wa ila. Orang akan lapang hidupnya, nyaman, nafasnya dalam. Karena kita ini tidak lepas daripada musibah, Pak. Ujian tidak lepas daripada itu. Nah, itulah indahnya belajar takdir. Kalau disenggol kolbunya, bukan hanya sekedar permasalahan ataupun rincian ilmiah, ilmu akidah, bukan. Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i, man kafara bil qadar faqad kafara bil Islam. Lihat, hati-hati yang tidak beriman kepada takdir. Siapa yang kufur terhadap takdir, maka sungguh dia telah kufur dengan Islam. Bi anna Allah khalaqa khalqan fa khalaqahum biqadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk makhluk tersebut ketetapan. Wa qassamal ajala biqadar. Lihat, subhanallah. Allah membagi ketetapan-ketetapan kematian dengan ketetapan tersebut. Wa qassama arzaqahum bil qadar. Allah membagi rezeki-rezeki makhluk dengan ketetapan tersebut. Wal balaa biqadar wal afiyah biqadar. Musibah dengan ketetapan tersebut Allah bagi. Keselamatan, kenyamanan, kesuksesan, kesentosaan, keharmonisan rumah tangga dengan ketetapan tersebut. Siapa yang mengingkari itu, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Pak kalau sudah berkata min wa ila tadi, dari dan kepada, tidak akan pernah menyombongkan dirinya dengan kepemilikan yang dia miliki. Hartaka, tahtaka, wanitaka, ilmuka, raut wajahka, bentuk tubuh yang indahka. Subhanallah. Apa kaidahnya? Min wa ila. Dari dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah itu baru kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis.
Beliau berkata, wal imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada takdir mengandung 4 perkara. Boleh saya katakan 4 tahapan. Dan 4 tahapan ini harus ada di dalam diri seorang muslim. Tidak cukup kalau salah satunya tidak terdapat. 4 tahapan ini harus ada dalam diri seorang muslim. Tidak cukup kalau salah satunya tidak terdapat di dalam diri seorang muslim. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alimun bi kulli syai'. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Jumlatan wa tafsilan. Secara global dan secara rinci Allah tahu. Azalan wa abadan. Dari mulai azali, dahulu, dan seterusnya Allah tahu. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah, seperti mengatur, mencipta, berkuasa, atau yang berkaitan dengan perbuatan hamba, seperti beribadah. Apakah hamba ini beriman atau tidak? Hamba ini bertauhid atau syirik? Hamba ini melaksanakan sunnah atau bid'ah? Hamba ini mengerjakan rukun Islam atau tidak? Maka semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi kepikiran gini, Pak. Salah satu indahnya beriman kepada takdir, seseorang mempunyai tumuh yang tinggi. Tumuh itu apa? Bahasa Indonesianya tumuh itu hasrat. Hasrat tapi lebih condong kepada syahwat ya. Apa itu? Keinginan. Keinginan yang tinggi. Meskipun kadang susah untuk dipikirkan dengan akal. Saya beri contoh nih Pak ya. Ini bukan curhat, tetapi contoh saja. Seorang pimpinan pesantren, saya kira dulu hanya tugasnya ngajar santri selesai. Ternyata enggak. Saya harus tahu ini besi nomor diameter berapa, semen berapa. Jadi tukang bangunan kita. Mendingan kalau menjadi tukang bangunannya, juga nyari dananya untuk membangun. Dan capek kita mencari. Maka kita dengan ilmu takdir ini yang Allah Maha mengetahui ini, tidak mengapa kita meminta sesuatu yang merupakan tumbuh harapan tertinggi kita, yang mungkin mustahil bagi manusia. Maka hari-hari ini saya berdoa kepada Allah, jujur saja. Berdoa kepada ya Allah, beri saya 1 T. Saya selesaikan ini pembangunan. Setelah itu cabut nyawa saya, tidak mau. Secara kemungkinan manusia nggak mungkin. Kamu dapat dari mana? Tapi secara takdir yang secara iman kepada takdir yang menghasilkan husnudzan, baik sangka kepada Allah, maka akan bisa terjadi. Bisa tidak? Maha kuasa tidak? Begitulah hal-hal yang antum hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin ini bisa terjadi. Nggak mungkin. Nggak mungkin pada akalmu, tapi pada kuasa Allah sangat mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang artinya, dan hal itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sekali-sekali sulit bagi Allah. Surat Ibrahim ayat 20.
Begitulah juga urusan takdir lainnya. Ustaz, sepertinya sulit kita memikirkan nih, kalau seandainya dia berdoa, dia akan dapat harta. Kalau dia tidak berdoa, dia dan dipanjangkan umurnya. Kalau dia berdoa, tidak berdoa, dia akan umurnya cuma sekian. Itu gimana mensinkronkannya? Kemudian ketetapannya begini dan begitu. Maka kita katakan yang berlaku sekarang bukan, tapi apa? Iman. Karena akal ada batasan kawasannya. Nah, yang menarik dari yang ingin saya sampaikan tadi adalah orang beriman, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, akhirnya tumbuh rasa husnudzan, baik sangka kepada Allah. Yang mungkin bagi kita mustahil nih dapat. Contohnya yang paling nyata siapa, Pak? Nabi siapa, Pak? Zakaria. Sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nih, perhatikan nih. Yang sudah bosan nandah tangan nih. Yang sudah bosan nadah tangan nih. Ya, sudah lama Ustaz saya doa, nggak ada nih Ustaz. Bahkan sampai ada yang murtad gara-gara ini. Berdoa sama Tuhan Musa lama. Mendingan sama nih, cepat dikabulkan. Nabi Zakaria, Allah berfirman di dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah kisah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya dengan ucapan suara yang lirik. Antum tahu apa tafsiran mengapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirik? Bukan hanya sekedar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satu sebab beliau berdoa dengan suara yang lirih adalah karena Nabi Zakaria tidak ingin dicemooh, dihina oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena beliau berdoa minta anak. Sedangkan beliau sudah tua renta, kemudian sudah keropos tulangnya, uban di mana-mana. Sudah tua renta, istrinya menafos, kan tidak cocok berdoa minta anak. Sudah tidak ada kemungkinan lagi. Tapi ketika beliau meyakini takdir, alim. Allah alim kulli syai'. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Dan ilmu pengetahuan kita manusia terbatas sekali. Maka tumbuhlah rasa husnudzan. Mari Pak, yang sedang dalam keadaan terpuruk, berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi pada ikhwah? Yang terjadi adalah inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki yang namanya ya, subhanallah. Indah Pak beriman kepada takdir, luar biasa. Nah, ini tahapan yang pertama. Meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa dalilnya Bapak Ibu saudara-saudari? Karena disebutkan di dalam kitab kita belum ada dalilnya. Salah satu dalilnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah. Yang Maha mengetahui akan hal gaib dan hal yang nyata. Saya pernah menceritakan di sini. Saya itu kalau sudah membaca ayat-ayat tentang Allah, kekuasaan Allah itu saya bangga sekali. Karena saya memiliki Tuhan yang saya ibadahi setiap hari, yang saya mintai setiap waktu, yang kekuasaannya tanpa batas. Itu yang membuat kita bangga. Seperti ayat ini. Wallah,
Dialah Allah. Resapkan dalam hati, Pak. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alimul ghaib wa syahada. Lihat dahsyatnya kuasa Allah. Maha mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. Apa saja yang gaib Allah tahu. Itu yang membuat kita bangga. Yang tidak pernah, mudah-mudahan kita tidak pernah berpaling kecuali hanya kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran sedikit menyimpang dari tema kita tentang tasawuf. Sebagian orang yang menyimpang dari ajaran tasawuf, mereka ketika menafsiri ayat ini, huwallah, dialah Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, mereka mempermasalahi kata Dia nih. Siapa ya Dia ini? Mana Dia ini? Karena nggak sampai-sampai si Dia ini akhirnya menganggap dirinya belum Islam. Karena menganggap dirinya belum Islam, akhirnya tidak sholat. Karena bagi mereka, kewajiban pertama atas seorang hamba bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kewajiban pertama atas seorang hamba adalah an-nazar. Memperhatikan, melihat mana ada Tuhan. Selama belum dapat Tuhan, belum ma'rifat hakikat, maka libur sholat. Nah itu Pak. Ya. Ini meskipun tidak sesuai dengan tema kita, saya ingin menceritakan, begitulah cara berpikir mereka. Bingung Ustaz. Ya memang membingungkan mereka. Nah, dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah azali. Azali itu artinya terdahulu. Terdahulu itu berarti tidak didahului dengan kebodohan. Dan abadi. Abadi itu artinya seluruhnya selamanya Allah mengetahui. Tidak pernah ada batasan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila an auladil musyrikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak orang-orang musyrik. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Apa maksud anak-anak orang-orang musyrik? Bapak ibunya Nasrani, kemudian sang ibu hamil melahirkan. Lalu sang anak dalam keadaan di dalam janin ataupun di dalam rahim ataupun sudah meninggal, belum baligh meninggal. Belum baligh meninggal. Nasibnya bagaimana? Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, Allah a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui kalau mereka hidup apa yang akan mereka lakukan. Masuk akal enggak, Pak? Enggak. Bagi akal manusia tidak masuk akal. Tapi bagi kekuasaan Allah masuk akal tidak? Masuk akal. Bagi ilmu Allah masuk akal. Bagaimana nasib anak ini kalau hidup? Apakah dia beriman? Kalau sudah balik, apakah dia memiliki keimanan atau ketauhidan atau tidak? Allah lebih mengetahui. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Ya. Itu dulu karena waktu yang bisa disampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ada yang langsung Bapak-bapak? Baik, Bapak-bapak biasanya nunggu panas dulu baru nanya. Ketika kita mendapatkan musibah yang mana sudah menjadi ketetapan Allah, baik dan buruknya. Mohon penjelasan bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah dalam hal ucapan. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat.
atau alhamdulillah ala kulli hal atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Bagaimana korelasinya? Jawabannya adalah apabila kita mendapatkan musibah maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Atau boleh mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal, ucapan yang menunjukkan kepada kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Baik, buruk kita puji Allah. Karena, perhatikan ini baik-baik. Semua takdir Allah baik. Keburukan yang dirasakan oleh manusia atas ketetapan Allah adalah tidak murni buruk. Pasti ada kebaikannya. Minimal. Si hamba saat mendapatkan musibah, kalau dia bersabar, dia akan dapat apa? Pahala. Minimal itu. Ya. Belum lagi musibah, belum lagi hikmah Allah yang lain dari musibah tersebut. Ya. Nah, adapun ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, maka ucapan tersebut adalah menetapkan bahwa apa musibah yang dia dapatkan sekarang memang sudah ketetapan Allah dan itu sekehendak Allah. Adapun ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ini diucapkan kalau kita melihat sesuatu yang baik dan bagus dan selesai. Baik kita yang mengerjakannya atau kita hanya sekedar melihatnya, maka ucapkanlah itu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual buku fiksi dalam bahasa Inggris, namun ceritanya tentang anak-anak yang bersekolah dan mempraktekkan sihir, dalam tanda kurung Harry Potter. Ini apa ini? Yang jelas saya menghukumi sesuai dengan pertanyaan. Yang jelas seorang menjual sesuatu, salah satu syarat penjualan yang sah adalah sesuatu tersebut mempunyai manfaat. Jika ada manfaatnya, sah penjualannya. Saya berbicara sahnya dulu ya. Baik. Nah, ada yang menyanggah, Ustadz, ini buku ada manfaatnya. Di antaranya bacaan bagi seorang untuk membacanya. Tetapi isinya kurang baik. Maka pada saat itu berarti menjualnya sah. Tapi sesudah kurang layak orang muslim untuk menjualnya. Paham ini? Apalagi di sini disebutkan ada kata-kata sihir. Sedangkan praktek sihir di dalam agama Islam diharamkan. Jadi kalau ada yang bertanya, sah penjualannya, tetapi seyogianya sudah selayaknya tidak menjual. Kenapa? Karena bertentangan dengan kaedah manfaat, kebaikan, dan juga bertentangan dengan akidah seorang muslim. Wallahu a'lam. Bagaimana membantu teman yang baru mu'alaf yang kerap mendapatkan gangguan jin, baik saat sedang tidur maupun dalam berkegiatan sehari-hari? Kerap ditampakkan dan dibisiki terang-terangan. Apakah bisa dengan daun bidara ya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh para ulama salaf, sebab kauni. Sebab kauni itu adalah sebab yang tidak ada dalil syar'inya, tetapi sudah dibuktikan oleh para ulama salaf bahwa bermanfaat. Yaitu ambil dari 7 lembar daun bidara, baik yang masih segar atau sudah kering. Kemudian ditumbuk
Paham ditumbuk, Pak? Dipukul sampai halus. Kemudian diisi air, dibacakan ayat kursi. Dan juga semua surat-surat yang di depannya kul. Kul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dimandikan kepada orang tersebut. Niscaya akan sembuh. Dengan catatan meyakini yang menyembuhkan hanya Allah. Itu hanya sebab dan sarana. Paham ya? Dan ini sebab kauni, bukan sebab syar'i. Kemudian yang kedua, bisa dia lakukan adalah selalu menjaga sholat 5 waktu. Zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Kemudian saya tambahkan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berikut ketika pagi. Dan ini amalan bagi seluruhnya juga. Yang tidak terkena jin dan sihir juga diamalkan. Saya pesannya saya ambilkan dari Fadhil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pesannya begini. Yaumuka mislu jamalik. Harimu bagaikan ontamu. In amsakta awwalahu ittaba'aka akhiruhu. Jika engkau pegang onta di onta yang pertama, maka onta-onta yang di belakang akan mengikutimu. Seorang penggembala onta tidak sama dengan penggembala kambing. Antum coba perhatikan, orang yang menggembala kambing, kambingnya itu kan menyebar ke sana kemari. Maka dihalau sana sini sana sini. Onta enggak. Onta selalu berjalan belakang-belakang. Pegang depannya, maka yang lainnya akan mengikuti ke belakang. Begitulah hari-hari kita. Jika di pagi hari kita sudah serius untuk memperhatikan pagi hari kita dengan amalan-amalan berikut, maka niscaya sampai akhir hari akan dicukupkan oleh Allah hari-hari kita tersebut. Apa amalannya? Bangun sebelum subuh. Kemudian ketika mendengar azan subuh, jawablah azan tersebut. 1. Yang kedua, setelah azan subuh, berdoalah setelah azan. Berdoa setelah azan. 2. Yang ketiga, bersolatlah 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah subuh. Yang kelima, sholat 2 rakaat berjamaah subuh, terutama bagi laki-laki. Yang keenam, berzikir setelah sholat subuh. Yang ketujuh, membaca zikir pagi hari sebelum terbit matahari. Maka orang yang mengerjakan 7 ini niscaya akan dicukupkan oleh Allah untuk sampai akhir harinya. Dan inilah yang dikerjakan oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau duduk di masjid, kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya yang ikut juga duduk di masjid, "Hal tala'atis syams?" Apakah matahari sudah terbit? Kata sahabat-sahabatnya, belum. Kemudian beliau melanjutkan duduk di masjid. Ketika setelah selesai terbit matahari, kemudian beliau beranjak. Kemudian beliau berkata, "Alhamdulillah, alladzi aqalana li hadzal yaum." Segala puji bagi Allah yang telah menjamin kita hari ini. Menjamin kita hari ini. Padahal harinya belum dilalui. Ini menunjukkan bahwa orang yang serius di waktu paginya, tidak terlambat,
maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya amalan untuk saudara kita yang muslim baru tadi untuk mengamalkannya. Seriuslah di waktu pagi. Seriuslah di waktu pagi. Jangan begadang sehingga terlambat waktu paginya. Apalagi begadangnya menonton hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Saya dimaklumi ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau boleh saya tambahkan, ini di luar dari pertanyaan. 7 tadi dijadikan satu perkara. Anggap satu perkara. Lalu tambahkan perkara-perkara berikut. Yaitu yang kedua, selalu menjaga sholat 5 waktu. Pada waktunya, mengerjakan dengan sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Yang ketiga, menjaga zikir pagi dan petang. Tadi paginya sudah, petang juga. Yang keempat, selalu menjaga zikir-zikir keseharian. Zikir-zikir keseharian. Masuk keluar rumah, masuk keluar masjid, masuk keluar WC. Lepas pakai sendal, lepas pakai pakaian, naik turun kendaraan. Makan, sebelum makan, sesudah makan. Dan seterusnya. Zikir-zikir keseharian. Itu yang keberapa tadi? 4. Yang kelima adalah baca zikir-zikir sebelum tidur. Nah ini sangat penting sekali. Dan saya katakan di majelis ini, syattan baina man. Alangkah jauhnya perbedaan antara orang yang sebelum tidurnya scroll media sosial, melihat yang haram sampai tertidur, dengan sebelum tidurnya memegang HP tapi untuk membaca doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur. Yang nanti dia suatu waktu tidak memerlukan HP tersebut karena sudah hafal. Syaitan bainahuma, antara dua orang ini. Perbedaan yang sangat jauh. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, perbanyaklah zikir-zikir mutlak. Seperti astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengerjakan 6 ini, 1 kumpulan dari 7 tadi, 2 selalu menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan rukun dan kewajibannya, 3 membaca zikir petang, 4 mengerjakan zikir-zikir keseharian, 5 membaca apa tadi? Zikir-zikir sebelum tidur, 6 membaca zikir-zikir mutlak. 6 perkara ini maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan ganjaran pahala yang besar, karena dia termasuk orang-orang laki-laki perempuan yang berzikir dengan zikir yang banyak. Jadi kalau antum bertanya kepada saya, Ustaz, saya ingin menjadi ahli zikir yang banyak, caranya bagaimana? Kerjakan 6 tadi. Dalilnya apa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat." Bentar. Wal qanitin was sadiqina was sadiqat was sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina wal hafizat
"Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azim." Sesungguhnya lelaki perempuan yang muslim, lelaki perempuan yang beriman, lelaki perempuan yang ahli ibadah, lelaki perempuan yang jujur, lelaki perempuan yang sabar, lelaki perempuan yang khusyuk, lelaki perempuan yang bersedekah, lelaki perempuan yang puasa, lelaki perempuan yang menjaga kemaluannya, lelaki perempuan yang berzikir yang banyak. Pahalanya apa? Bagi mereka pahala ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ingin dicap sebagai ahli zikir yang banyak, kerjakan 6 perkara tadi. Itu amalan saya dapatkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Serius dalam waktu pagi itu penting. Jangan begadang malam. Sebelum tidur wudu. Kemudian baca zikir tidur. Semuanya zikir. Sampai lelah, sampai tidur. Alangkah indahnya hidup. Dan rasakan bagaimana indahnya hari-harimu. Apapun urusannya. Jadi indah, nyaman. Benefit yang didapat, profit yang didapat sangat indah pada hari itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya yakin dan percaya akan iman terhadap qada dan qadar. Tapi pada saat diuji kita selalu menyesali mengapa itu terjadi. Dan berharap tetap pada keinginan kita yang Allah tidak kehendaki. Tolong nasihatnya bagaimana kita memerangi dari pikiran tersebut. Apakah itu termasuk kita tidak beriman kepada qada dan qadar? Karena saya takut. Not, jika Ustadz ada referensi ikhwan yang saleh dan akhlaknya baik, bisa atau boleh untuk putri saya, nomor sekian-sekian. Ustadznya nggak ditawarin nih. Enggak pernah nih gitu. Kita sudah lewat masa itu. Yang ada dalam benak saya sekarang adalah pesantren saya. Baik. Nanti yang berminat, anaknya usia 25 tahun, mahasiswi Lipia, semester 5. Masya Allah. Oh, Afwan, mohon jangan diinfo di forum. Tapi saya tidak memberitahu siapa namanya dan siapa nomornya ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Mohon maaf, saya tadi tidak baca di belakang. Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi ketetapan Allah dengan lapang dada? Itu kan pertanyaan. Kadang kita menginginkan A, tapi takdir Allah B. Bagaimana bisa menghadapinya dengan lapang dada? Jawabannya adalah kadang yang kita inginkan buruk bagi kita, dan kadang yang tidak kita inginkan tidak baik, yang baik bagi kita, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu jawabannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian benci sesuatu, itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Dan Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Jadi cara menyikapinya, sandarkan apa yang kita hadapi kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini semuanya Allah sudah mengetahui ilmunya. Mungkin di balik ini yang kita tidak suka ini ada kebaikan dari Allah yang kita tidak ketahui.
Bahkan mungkin sampai kita meninggal, kita tidak mengetahui kebaikan. Hanya Allah yang mengetahui. Dengan begitu kita akan senang dan tetap menerima takdir tersebut. Baik. Cara yang kedua adalah bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang kemudian kita anggap kurang berkenan di kalbu kita, maka yakini baik-baik, kita ini makhluk Allah yang Maha Pencipta dan semuanya sesuai dengan apa tadi? Konsekuensi hikmahnya. Sudah. Saya makhluk ya Allah. Makanya doa istighfar, sayyidul istighfar, pemimpin istighfar. Tadi apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduk. Aku adalah budak. Wa ana ala hadik wa wa'dika mastata'tu. Aku di dalam perjanjian denganmu dan sesuai dengan ketetapanmu. Begitu juga doa saat dalam keadaan menghadapi keadaan sulit. Allahumma ana abduk, ibnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ya Allah, aku adalah budakmu, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan. Aku, nasibku di tanganmu. Ketetapanmu pasti berlaku padaku. Keadilanmu pasti mengenaiku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang husna, yang engkau ajarkan kepada Rasulmu, yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Hendaknya engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk kalbuku dan penghilang kegundahanku, keresahanku. Salah satu hal yang bisa menghilangkan kesedihan kita ketika mendapatkan takdir yang buruk menurut kita adalah kita mengakui kehambaan kita kepada Allah. Allah sang raja, kita budaknya, terserah Allah. Seperti ini tadi, mungkin ibunya nggak mau diceritakan. Sedangkan sudah terjadi, saya tidak baca di bawahnya. Sudah qadarullah. Siapa tahu ada takdir yang baik untuk anak tersebut. Wallahu. Apakah marah-marah dan ngomel-ngomel sama orang rumah adalah bentuk tidak beriman kepada takdir? Maka jawabannya, tidak beriman kepada takdir adalah amalan apa? Qalbu. Ya. Adapun marah-marah itu adalah hasil dari kurang menerapkan konsekuensi iman kepada takdir. Tidak dikatakan tidak beriman. Kurang menerapkan konsekuensi iman terhadap takdir. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menonton bioskop? Ala kulli hal, anak saya cerita bahwa banyak temannya yang masih nonton bioskop padahal orang tuanya sudah belajar sunnah. Sedangkan kami termasuk yang menjauhi hal tersebut. Mohon bagian nasihat Ustadz dan menjelaskan pendapat pada anak yang sudah kuliah dan balik. Jazakumullahu khairan. Ini saya disclaimer dulu. Sepertinya video saya ini masyhur dan banyak yang mencaci maki. Saya katakan kepada yang mencaci maki, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Dan itulah konsekuensi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau ingin di zona aman, tidak ada yang mencaci maki. Ayo sholat, ayo zikir, ayo baca Quran. Aman itu. Ya. Aman itu.
Tapi kalau sudah berkenaan dengan melarang kesukaan manusia yang ada maksiatnya, banyak yang mencaci. Baik, itu disclaimer ya. Jawabannya, hukum menonton bioskop ada rinciannya. Jika di dalam penontonan bioskop tersebut terdapat keharaman, kemaksiatan, maka berarti dia haram. Kalau seandainya tidak ada keharaman, kemaksiatan, maka perkara yang mubah. Tetapi tidak ada penontonan bioskop di zaman sekarang yang terlepas dari keharaman dan kemaksiatan. Seperti orang, saya katakan, boleh kamu berenang asal jangan basah. Bisa? Minimal dosa-dosa yang terdapat di dalamnya. Pertama, apabila film tersebut yang ditonton, dia adalah di dalamnya terdapat kedustaan. Karena buatan kedustaan. Nanti ada yang menyanggah, tapi Ustadz ini dokumenter, bukan dusta. Artinya sejarah. Berarti tidak. Kalau dia kedustaan, haram. Satu. Yang kedua, di dalamnya ada perempuan yang terbuka auratnya. Dan seorang laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Nanti ada yang menyanggah lagi. Nggak ada Ustadz. Nggak semua film seperti itu. Berarti yang tidak semua film, berarti yang tidak ada, berarti diperbolehkan. Yang ketiga, ada musik di dalamnya. Kemudian ada yang menyanggah nanti. Ada yang tidak ada musik Ustaz. Maka yang tidak ada musik berarti boleh. Tapi apakah mungkin semua itu? Yang keempat, ada ikhtilat. Pada dalam keadaan yang gelap. Dan itu tidak mungkin nonton terang-terangan. Gelap. Ikhtilat. Diharamkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada terbukanya aurat bagi perempuan. Kemudian ada di dalamnya terdapat kefasikan dan kadang-kadang akidah yang rusak. Dan tidak boleh kita menonton hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa diharamkan seorang muslim untuk ikut di dalam perkumpulan yang di dalamnya dibohongkan Allah di dalamnya, diolok-olok agama Islam di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, terutama di Indonesia banyak sekali yang suka film-film horor. Dan film horor tidak lepas daripada kesyirikan, perdukunan, sihir, dan seterusnya. Dan apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk berserta mereka. Nggak boleh duduk. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau sudah ngomong yang lain, tidak ada tontonan yang haram, baru boleh duduk. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya saya katakan kalau itu tidak ada semua, dan itu mustahil, baru diperbolehkan. Wallahu a'lam. Teman-teman saya menjauhi saya karena ekonomi saya. Apakah boleh kalau sudah mengenal manhaj salaf dan sudah kenal kajian, main circle-circlean
circle-circlean. Karena saya sadar ustadz saya bukan orang kaya seperti mereka. Ini sepertinya curhatan. Bahwa ada sebagian ikhwah kalau sudah ngaji tapi maunya berteman hanya dengan yang selevel dengannya. Baik itu di laki-laki ataupun para perempuan, dan kebanyakan sepertinya di tengah para ibu-ibu. Maka nasihat saya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kupas dari dasar ya. Kita ini ketika sudah mengenal dakwah sunnah, meniti, kemudian ada dalam keinginan kita ingin meniti jalan istiqamah. Yang paling utama sebenarnya yang kita harus lakukan sekarang, setelah puluhan tahun baru mengenal dakwah, setelah puluhan tahun baru mengenal kajian ilmiah, maka yang paling penting sekarang bukan membuat komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan. Yang paling penting sekarang adalah mengisi diri ini yang sudah lama ketinggalan dengan ilmu agama. Kemudian berusaha maksimal masing-masing mengamalkannya. Jangan sampai yang terkenal bagi orang yang mengenal dakwah sunnah kemudian dia berkelompok-kelompok ataupun ikut komunitas sana, ikut komunitas sini. Ya, komunitas hijab sekuat, komunitas reading sunnah, dan seterusnya. Saya tidak melarang untuk kumpul-kumpul itu, tetapi itu bukan sebuah goals, tujuan dari kita berhijrah. Bukan. Saya sangat respect sekali ketika ada, terutama public figure, yang ketika dia sudah meniti jalan istiqamah, ya, mantan artis atau artisah, artisah perempuan, ya, dia benar-benar meninggalkan dunia keartisannya, tidak pernah nongol lagi di kamera dengan alasan apapun, sibuk menuntut ilmu, sibuk mengurus keluarga, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Itu baru. Kalau ngaji, kemudian setelah ngaji kemudian pamer, kelompok, kemudian yang asalnya dulunya tidak pakai jilbab, sekarang semuanya pakai jilbab, tapi masih pamer di depan kamera, pamer kecantikan, pamer kemewahan, mobil-mobil mewah. Dan saya pesan kepada ustadz-ustadz yang mengayomi para yang seperti ini, nasihatkan dan tegur. Kalau sudah dekat, tegur dengan baik, tegur dengan bahasa yang santun. Wahai saudariku, saya ingin kebaikan untukmu. Mungkin kami yang sudah dianggap keras tidak diterima, ya sudahlah, masih ada lahan yang lain. Sedangkan ustadz-ustadz yang diterima oleh kawan-kawan yang seperti itu, tegur dengan keras, tegur dengan tegas, maksud saya, dengan bahasa yang baik. Kalau sudah memang benar-benar ingin meniti jalan istiqamah, tidak ada lagi nampak nongol-nongol di kamera, di media sosial, nggak ada lagi. Sudah selesai itu urusannya, sudah lewat. Nah, itulah goals dari orang yang berhijrah, meniti jalan istiqamah. Saya sangat respect sekali, ada seorang dulunya public figure, kemudian sekarang sudah benar-benar meniti jalan istiqamah, bahkan belajar bahasa Arab dengan cara yang benar, bahkan kemudian melanjutkan kuliah di kuliah agama. Ini kan berarti bukan hanya sekedar meniti jalan istiqamah, akan tetapi dia ingin sebagai pendakwah. Itu luar biasa. Nah ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat saya, goalsnya saat orang ingin berhijrah itu bukan memiliki pertemanan yang baru, tapi tetap aja nongkrong-nongkrong. Cuma bedanya yang biasanya pakai kaosan, sekarang pakai pecian. Hah?
Yang biasanya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Salahkah kami Ustadz? Semuanya salah sama Ustadz nih. Ini sabar aja karena ini saya ditanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi tugasnya kalau begitu ringkasannya apa? Kalau orang yang ingin meniti jalan istiqamah, kayakah, miskinkah, setengah kayakah, setengah miskinkah? Tugasnya sekarang apa? Menimba ilmu agama dengan benar, caranya benar. Karena banyak yang sudah ngaji, sudah lama kenal dakwah, bahkan dekat dengan ustaz, punya nomor ustaz, bahkan ada sebagian menganggap ini sebuah privilege. Antum, saya mau teleponkan ustaznya, Anda dekat loh sama dia. Privilege itu, menganggap sebagai sebuah privilege. Ya, tetapi sudah lama ngaji, tetapi salah ngajinya, sehingga seperti orang awam, nggak paham perkara-perkara dasar. Makanya jangan seperti ini keliru. Saya sering mengatakan, belajar ilmu agama itu ada tahapannya. Kalau ingin menjadi ahli, ada jalannya, masuk ke lembaga pendidikan, jadi santri, jadi mahasiswa agama. Alhamdulillah zaman sekarang sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, lembaga-lembaga pendidikan sunnah dari mulai SD sampai universitas sudah ada. Alhamdulillah. Tidak perlu juga harus ke luar negeri. Kalau ke luar negeri, alhamdulillah. Kalau ke Arab Saudi, alhamdulillah. Di Indonesia pun juga memadai lembaga-lembaga pendidikan yang isinya semuanya doktor-doktor dari Madinah, pengajarannya luar biasa. Itu juga alhamdulillah. Itu kalau ingin jadi ahli agama. Sekarang kita tidak. Baru berhijrah, meniti jalan istiqamah, tidak ingin dari ahli agama, hanya ingin mengentaskan kebodohan dari dalam diri kita. Maka belajarlah seperti yang ini. Rukun Islam, rukun iman, dasar-dasar tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu yang dipelajari. Bukan bikin komunitas. Dan dulu ada orang saya kenal, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dan dikembalikan kepada jalan benar. Dulu ikut kajian, publik figur ikut kajian. Akan tetapi kemudian menjauh. Dan akhirnya menyatakan, saya berlepas dari salafiyah. Oh, ada orang, saya heran, ada orang berani mengatakan saya berlepas dari salafiyah. Bagaimana bisa beragama dengan baik dan benar kalau seandainya tidak mencontoh para sahabat? Ini tidak. Dan akhirnya yang terjadi adalah sama, kembali ke jalan yang sama. Cuma beda casing. Dulunya nggak pakai jilbab, sekarang pakai. Ketika kita ngomong seperti ini, dikira keras. Ketika kita ngomong seperti ini, dikira ustadznya sangar. Sampai ada yang komen di video saya, ustadz bisa tersenyum juga ya. Ini gimana ceritanya? Ya, ini pada ikhwan ini. Saya sangat sedih sekali ketika ada publik figur itu, ketika dia meniti jalan istiqamah, maka banyak yang akan mengikutinya. Tetapi harus benar jalan istiqamahnya. Jangan buat komunitas-komunitas yang akhirnya kita cuma nongkrong-nongkrong, geng anu, geng ini, dan seterusnya. Yang paling utama adalah menimba ilmu agama dan mengamalkan. Dan mengamalkannya di rumah masing-masing. Itu tantangannya. Kalau antum sholat sunnah, semangat ketika bersama dengan komunitas, masih belum tertantang. Kalau seandainya di rumah masih malas untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan yang disempitkan rezekinya tetap bisa bergaul dengan seluruh jamaah yang ikut kajian-kajian sunnah. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan yang sudah berusia 23 tahun. Anak saya nggak mau nikah karena takut kalau nikah akan ada karma. Karena saya menikah dengan suami orang. Karena saya menikah supaya tidak ada fitnah. Karenanya banyak banget nih. Karena suami saya terdahulu qadarullah sudah rahimahullah 10 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, bagaimana cara dan mengatakan kepada anak perempuan saya ini ya Ustaz? Karena anak-anak saya takut akan datangnya karma. Jawabannya,
Karma di dalam agama Islam tidak ada. Yang ada adalah qada dan qadar. Karma pengertiannya apa? Musibah akan menimpa seseorang dan juga keturunannya. Nah, ini tidak benar. Dan ini salah satu pernyataan yang menunjukkan kepada kurangnya beriman kepada takdir. Jadi kalau ingin mengobati anak ini agar mudah menikah, maka jelaskan dulu tentang permasalahan takdir. Suruh ngaji sini. Ngaji tentang takdir. Bahwa tidak ada karma dalam agama Islam. Yang ada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sebutkan secara ilmiah tentang pernikahan, dari mulai hukumnya, keutamaannya, kemudian pahala-pahala yang didapatkannya, dan seterusnya. Dan juga apa hukum tidak menikah. Nah, itu dijelaskan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Apa perbedaan dengan Al-Qadir dengan Al-Qadir? Dua-duanya adalah nama Allah. Dan dua-duanya adalah menunjukkan kepada sifat qudrah. Perbedaannya secara eksplisit saya belum tahu. Tetapi dua-duanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya menunjukkan kepada sifat qudrah, yaitu kuasa. Perbedaan secara rinci saya belum baca. Wallahu a'lam. Apakah kita harus tetap patuh sama suami meskipun suami kita tidak taat beribadah? Iya, wajib taat. Ya. Suami, pertanyaan saya, apa yang dimaksud tidak taat beribadah? Kalau seandainya misalkan yang dinamakan tidak taat suaminya tidak sholat di masjid, tapi tetap sholat, maka tetap wajib taat kepada suami. Tetap wajib taat kepada suami. Karena hak paling besar yang dimiliki oleh suami adalah ketaatan dari istri. Hak kewajiban istri yang paling besar setelah seorang perempuan menikah, kewajiban perempuan yang paling besar setelah dia menikah adalah ketaatan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada suaminya. Wallahu a'lam. Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat taat kepada Allah dan taat kepada suami. Wallahu a'lam. Ustadz, 2 tahun yang lalu saya ditinggal mati suami saya, tapi suami saya ada anak dan istrinya sebelum menikah dengan saya, dan saya dikaruniai 3 anak dari suami saya yang mati. Kami qadarullah menikah secara siri dulunya. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah anak-anak dan istri suami saya ini yang sudah meninggal zalim tidak Ustadz sama anak-anak saya ini? Karena semua jatah kantor diambil semua oleh anak-anak dan istri suami saya yang meninggal ini. Padahal dari sakit sampai matinya suami saya dan keluarga saya ngurus. Kebetulan suami saya ini PNS Ustadz. Jazakumullahu khair. Mungkin suami yang meninggal ini setiap bulannya masih dapat gaji. Gaji tersebut diambil oleh istri pertama dari laki-laki yang meninggal ini. Dan juga anak-anaknya. Gaji pensiun. Sedangkan istri yang kedua tidak mendapatkannya, dan juga anak-anaknya yang kedua tidak mendapatkannya. Nah, secara hukum fikih gaji pensiun dari suami yang meninggal itu masuk ke dalam harta waris. Masuk ke dalam harta waris. Maka harus dibagi secara harta waris. Siapa saja yang menjadi ahli warisnya, maka berarti dia berhak untuk mendapatkan gaji tersebut. Di antaranya istri pertama kalau masih ada hubungannya sebagai istri, tidak cerai. Kemudian anak-anaknya itu jelas. Kemudian istri yang mengurusnya sampai meninggal dan anak-anaknya. Semuanya dapat harta waris tersebut. Wallahu a'lam. Apa takdir kalau diambil tanpa dibagi secara rata? Maka iya. Berarti istri pertama dan anak-anaknya berbuat zalim kepada istri yang kedua. Nah. Apa takdir buruk yang menimpa anak-anak akibat dari dosa orang tuanya, Ustaz? Maka jawabannya, para ikhwah,
seorang yang bermaksiat memang akan terasa pada anak-anak, pada istri, ya, terasa. Tetapi itu bukan karma, tetapi adalah perasaan akibat sial dari maksiat yang dikerjakan. Tapi itu bukan karma. Artinya gini, suami istri berzina, lalu dapat anak. Apakah anaknya mendapatkan kesialan juga dari zinanya sang orang tua? Apakah dia akan berzina juga? Jawabannya tidak. Tetapi bagaimanapun, akibat perzinahan ini akan berpengaruh sedikit banyaknya terhadap anak. Dan itu bukan karma, ya, merasakan tidak nyaman, kecuali sang bapak dan ibu ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada hadis, aku mengetahui keseretan rezekiku akibat dosa yang aku kerjakan. Wallahu a'lam. Apakah jika seorang anak yang sudah sangat dewasa, sholat tidak teratur, berhutang riba, kewajiban orang tua selalu menegur, anak sudah berkeluarga jika dihubungkan dengan takdir ya Ustaz? Iya, wajib dinasihati oleh orang tua. Tidak ada mantan anak meskipun sang anak sudah menikah. Wallahu a'lam. Apabila di perumahan kita ada perlombaan tumpeng setiap gangnya, apakah saya harus ikut menyumbangnya? Sedangkan saya mengetahui bahwa itu tidak boleh. Ini mungkin dalam urusan perlombaan, ya. Saya tidak mengaitkannya dengan perlombaan kemerdekaan. Perlombaan secara umum. Misalkan ada gang-gang di komplek tersebut mengadakan perlombaan secara umum, membuat tumpeng. Apakah boleh perlombaan seperti itu? Jawabannya adalah jika perlombaan itu ada hadiahnya, hadiahnya berasal dari yang mengikuti perlombaan, maka ini termasuk riba, judi. Ini termasuk apa? Judi, tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan perlombaan yang berhadiah kecuali pada 3. La sabqa fi huffin au naslin. Tidak ada perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam kecuali pacuan kuda, kemudian lomba panah, kemudian satu lagi ya, berenang, ya. Karena kenapa? Karena itu menunjang untuk berjihad di jalan Allah. Makanya akhirnya sebagian ulama mengatakan bahwa perlombaan yang menunjang untuk berjihad diperbolehkan, dengan catatan hadiahnya tidak boleh dari peserta, harus dari pihak luar peserta. Karena kalau hadiah dari pihak peserta itu namanya untung-untungan, dan untung-untungan adalah pengertian daripada judi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Saya bisa agak lama karena jadwal pesawat sekarang sudah saya rubah, tapi konsekuensinya bertemu dengan sayangku cintaku manisku terlambat jadinya. Tapi untuk jamaah nggak apa-apa lah, saya akhirkan jadwal pesawat saya. Baik, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.